Halo, Assalamualaikum teman-teman Mina sekalian. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu baik-baik saja ya. Teman-teman Mina pasti pernah ngalamin di dalam kondisi yang sangat genting. Dan sudah waktu masuk sholat fardu. Nah, terkadang kita terbesit. Ada nggak sih keringanan atau rukhsah buat kita? Nah, Islam itu nggak pernah memberatkan siapapun. Allah selalu memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan hambanya. Sama halnya dengan keringanan sholat fardu di waktu yang genting untuk kaum muslimin. Teman-teman Mina pasti pernah mengalami perjalanan yang panjang, seperti mudik atau sedang turun hujan yang sangat lebat. Dan tiba-tiba mati lampu yang ditakutkan akan berkepanjangan. Nah, sebenarnya pada saat tersebut kita bisa mendapatkan keringanan dari Allah dalam hal ibadah sholat fardu ya. Keringanan itu bisa kita sebut dengan jama' dan qashar. Jama' adalah melaksanakan dua sholat wajib dalam satu waktu. Waktu yang boleh dijama' adalah semua sholat fardu, kecuali sholat subuh. Jadi, sholat subuh harus dilakukan pada waktunya dan tidak boleh dijama' dengan sholat isya ataupun sholat zuhur. Sedangkan qashar adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah zuhur, asar, dan isya. Keringanan ini ada pada firman Allah yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu. Di dalam surat An-Nisa ayat 141. Dan hadis Nabi yang artinya, dan itu merupakan sodakoh atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terimalah sebagai sodakohnya, riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita sebagai khalifah fil ard harus menggunakan keringanan yang diberikan oleh Allah dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad juga pernah menjamak sholat wajib pada saat melakukan perjalanan panjang. Anas bin Malik meriwayatkan, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berangkat dalam berpergian sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhiri sholat zuhur ke waktu sholat asar. Kemudian beliau turun dari kendaraan, kemudian beliau menjamak dua sholat tersebut. Apabila sudah tergelincirnya matahari, sebelum beliau berangkat, beliau sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian naik kendaraan. Muttafaqun alaih. Jadi udah jelas banget ya teman-teman, bahwasanya jama' dan qashar merupakan keringanan dari Allah untuk setiap hambanya. Oh ya teman-teman Mina, perlu diberi penjelasan bahwa pelaksanaan jama' dan qashar itu nggak selalu jadi satu paket. Sholat jama' sekaligus qashar. Jadi kita boleh melaksanakan jama' tanpa qashar dan qashar tanpa jama'. Seorang yang mengqasharkan sholatnya karena musafir nggak mesti harus menjamak sholatnya. Demikian pula sebaliknya, seperti melakukan sholat zuhur 2 rakaat pada waktunya dan sholat asar 2 rakaat pada waktunya. Jadi, kita boleh melaksanakan jamak tanpa qashar dan qashar tanpa jamak. Seorang yang mengqasharkan sholatnya karena musafir, gak mesti harus menjamak sholatnya. Demikian pula sebaliknya, seperti melakukan sholat 2 rakaat pada waktunya, sholat asar 2 rakaat pada waktunya, atau menjamak sholat zuhur dan sholat asar masing-masing 4 rakaat, baik jamak takdim melaksanakan jamak di awal waktu sholat, maupun takhir melaksanakan jamak di akhir waktu sholat. Diperbolehkan pula menjamak dan mengqasharkan sekaligus. Selain jamak dan qashar, kita sering kali mendengar istilah mengkodokkan sholat. Nah, kira-kira apa nih mengkodokkan sholat? Nah, kodok sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah mengganti. Pada prinsipnya, nggak ditemukan dasar yang kuat tentang mengkodokkan sholat. Akan tetapi, jika ada seseorang yang nggak melaksanakan sholat pada waktunya karena ada halangan syar'i seperti tertidur atau karena lupa, maka yang bersangkutan melakukan sholat ketika ia terbangun atau ketika ia ingat. Sebagaimana dinyatakan oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah. Ia berkata, para sahabat memberitahu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tidur mereka melalaikan dari melakukan sholat pada waktunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada masalah lalai kalau sedang tidur. Sesungguhnya lalai itu dalam keadaan jaga atau terbangun. Maka apabila lupa salah satu di antaramu atau sedang tidur sehingga tidak mengerjakan sholat, maka kerjakanlah sholat apabila telah ingat. Riwayat At-Tirmizi. Nah, sampai di sini udah jelas banget kan ya teman-teman Mina sekalian.
Kita sebagai hamba Allah harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, Allah sudah memberikan keringanan yang begitu banyak kepada kita semua, agar kita nggak merasakan kesulitan. Perlu disadari bersama teman-teman Mina sekalian, bahwasannya apabila seorang manusia merasakan dirinya nggak mampu melewati ujian yang diberikan Allah, itu salah besar. Allah selalu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya dan memberikan keringanan-keringanan yang begitu banyak. Semua itu sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan selalu bermunajat kepada Allah. Nah, teman-teman Mina sudah mengerti bukan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.